Sejarah identitas nasional Indonesia adalah kisah panjang tentang pencarian jati diri sebagai satu kesatuan yang berdaulat. Dari beragam suku, bahasa, dan budaya, lahir semangat untuk bersatu di bawah satu nama, yaitu Indonesia. Proses pembentukan identitas nasional ini tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan melalui proses perjalanan panjang perjuangan. Kalau kita bicara tentang identitas nasional, apalagi identitas nasional Indonesia, itu kan kita harus telusuri terlebih dahulu istilah Indonesia itu ada sejak kapan. Kalau berdasar perspektif sejarah, kata Indonesia itu udah ada sejak pertengahan abad 19. Di beberapa terbitan majalah orang Eropa menulis tentang kata Indonesia itu di satu majalah. Kemudian kalau dikaitkan dengan identitas nasional, artinya itu kan ada identitas-identitas kedaerahan yang kemudian bersepakat menjadi satu identitas nasional. Kalau dalam perspektif sejarah itu diawali ketika ada organisasi namanya Budi Utomo. Tahun 1908 mereka berdiri, kemudian mereka punya gagasan atau ide dari kelompok-kelompok terpelajar. Apa yang membedakan kemudian Budi Utomo dengan yang lain, yaitu sudah secara terstruktur ada visi misi tertulis, dan anggotanya itu orang-orang terpelajar, anak-anak kuliah. Jadi identitas nasional itu nggak bisa dilepaskan dari perkembangan elit intelektual dan orang-orang terpelajar yang kemudian punya gagasan tentang ke depan itu orang-orang yang tinggal di wilayah yang disebut sebagai Indonesia itu mau kemana. Budi Utomo menjadi langkah awal munculnya kesadaran kebangsaan di antara kaum terpelajar. Dari sinilah muncul kesadaran baru bahwa perjuangan tidak bisa lagi dilakukan secara kedaerahan, tetapi harus bersatu dalam satu semangat sebagai bangsa Indonesia. Puncak dari kesadaran itu terjadi pada 28 Oktober 1928 saat para perwakilan organisasi pemuda berkumpul di Jakarta dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dalam kongres tersebut, mereka bersepakat untuk mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Setelah para pemuda berikrar untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, semangat persatuan itu menjadi fondasi bagi terbentuknya identitas nasional Indonesia. Namun dalam kenyataannya, bangsa ini terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa daerah. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat bangsa yang begitu beragam ini mampu bersatu di bawah satu identitas yang sama? Faktor yang paling utama adalah saya kira faktor dalam diri sendiri dulu. Gitu. Mengapa? Karena untuk semakin mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar sesama masyarakat, yang diperlukan adalah kejujuran. Dan tidak ada hal yang perlu untuk ditutupi. Karena dalam kehidupan sosial masyarakat, ya, kalau kita kemudian saling menutupi antara satu dengan yang lain, maka akan menimbulkan yang namanya kecurigaan sosial dan kecemburuan sosial. Sehingga kecurigaan dan kecemburuan ini membuka gap yang semakin besar dalam tatanan kehidupan sosial yang nantinya dikhawatirkan akan dapat menimbulkan konflik-konflik sosial secara horizontal. Nah, oleh sebab itu, untuk meminimalisir ya api-api tersebut, kita antar sesama masyarakat kemudian harus saling percaya, kemudian harus saling menjaga satu sama lain, dan tidak ada rahasia apapun di antaranya. Kemudian saya kira Pancasila juga menjadi salah satu poin penting ya dalam
menjaga keutuhan dan stabilitas masyarakat. Karena Pancasila sendiri apabila kita jalankan secara kompleks ya, maka kita kemudian akan menjadi satu warga negara yang baik begitu. Nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghargai, dan semangat Pancasila menjadi dasar penting yang menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Namun selain nilai-nilai itu, ada pula simbol-simbol kebangsaan yang berperan besar dalam memperkuat rasa identitas sebagai satu bangsa. Simbol-simbol seperti bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya bukan hanya lambang formal negara, tetapi juga representasi dari semangat dan kebanggaan kolektif rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana makna simbol-simbol ini mampu menyatukan identitas yang beragam menjadi satu kesatuan? Bagi saya identitas kesuku bangsaan ini kan dia pribadi, karena kan itu identik dengan identitas etnisnya masing-masing. Nah, sedangkan identitas etnik kita ini kan ada beragam, gitu, dan sangat kaya sekali. Bahkan dalam negara-negara yang ada di dunia, kita masuk dalam salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Nah, bahasa tadi, kemudian bendera, lagu kebangsaan dan sebagainya yang berkaitan dengan identitas kebangsaan itu, saya kira itu menjadi pengikat ya. Jadi ibarat sapu lidi, lidinya itu adalah identitas kesukubangsaan, sedangkan pengikat untuk menyatukan lidi-lidi yang banyak itu tadi, itu merupakan identitas kebangsaan. Sehingga jadilah dia ya satu identitas nasional yang kuat dan kokoh dan tidak mudah patah di dalam kondisi dan situasi apapun. Seiring berjalannya waktu, tantangan terhadap identitas nasional tidak berhenti pada persoalan persatuan saja. Dalam dunia yang semakin terbuka, arus globalisasi membawa pengaruh besar terhadap cara berpikir, gaya hidup, hingga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya sendiri? Yang paling sulit itu dan menjadi tantangan utama ya adalah godaan dari budaya luar. Jadi westernisasi, apalagi sekarang ditambah lagi dengan yang namanya globalisasi ya, itu menjadi tantangan bagi kita ya, khususnya misalnya generasi muda, tidak hanya kaum tua ya, tapi generasi muda nih yang menjadi fokus utama gitu. Pada sepanjang sejarah pendirian Republik dan juga bangsa Indonesia, yang namanya penjajahan secara budaya itu sampai sekarang bahkan masih berlangsung ya. Dan yang terbaru ya, kita lihat bahwa Korea Selatan juga sudah mulai masuk ke Indonesia melalui drama, film, bahkan musik ya, yang kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya anak muda, bahkan mempengaruhi tren-tren di bidang sosial kemasyarakatan gitu. Tidak hanya bahasa, juga pengetahuan ya, bahkan juga fashion yang kemudian mempengaruhi masyarakat. Nah, sehingga ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi kita dalam mempertahankan kebudayaan maupun tradisi. Memang dalam beberapa tradisi itu agak sulit untuk melakukan inovasi, tapi saya kira untuk beberapa hal ya, contohnya dalam bidang fashion, kemudian dalam kehidupan sosial masyarakat, saya kira perlu dilakukan inovasi supaya apa? Supaya antara modernisasi dengan juga tradisional itu terdapat jembatan di antara keduanya yang bisa menyeberang ke arah dari tradisional ke arah modernisasi itu. Itulah yang harusnya kita coba ya, bagaimana cara menggabungkan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modernitas itu menjadi satu gitu, sehingga kaum muda itu tidak menganggap bahwa tradisi dan juga kebudayaan bukanlah suatu hal yang kuno. Bagi saya memang mengikuti perkembangan tren dan dunia modernisasi itu penting.
sebagai daya tanggap kita terhadap perkembangan situasi dan kondisi secara global, sehingga kita tidak menjadi individu yang tertinggal atau tidak menjadi bangsa yang tertinggal dengan negara-negara ataupun kelompok masyarakat dunia. Tetapi di samping kita mengikuti itu, kita juga harus membentengi diri kita dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi penyaring bagi kebudayaan-kebudayaan asing itu. Sejarah pembentukan identitas nasional Indonesia menunjukkan bahwa persatuan lahir dari kesadaran, bukan keseragaman. Di era globalisasi, kemajuan tidak dapat dihindari. Namun, jati diri bangsa harus tetap dijaga dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan warisan budaya yang telah membentuk kita. Identitas nasional bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita menatap masa depan tanpa melupakan akar yang menyatukan kita sebagai Indonesia.